Ya kami dari PDI Perjuangan tidak ada kata mundur untuk berjuang. Kita petarung kok. Untuk PDIP sendiri kemarin kan sudah melakukan rekrutmen calon-calon wali kota, ada penyampaian gagasan dan sebagainya. Nah, follow up untuk fokus ke sana seperti apa, Mas? Karena Gusti Mangkunegoro ini adalah apa ya? Bukan ancaman, tetapi ada sebuah perlawanan yang dalam politik. Ya, apalagi Mangkunegoro ini seorang yang figur publik, dan yang paling kita ketahui sekarang lingkaran kekuasaan yang nempel di sana. Ini ya, ini lingkaran kekuasaan itu kalau sudah punya karep itu kan sepertinya kan harus apapun harus gitu terjadi. Ya. Nah ini Gusti Mangkunegoro itu kan dipepet-pepet oleh PSI yang notabene Mas Kaisang. Apa ini bentuk PDIP untuk menyiapkan jika nanti ada revans antara calon dari PDIP dengan Gusti Mangkunegoro? Jadi begini, PDI Perjuangan DPC ini kan hanya ditugasi untuk menerima pendaftaran calon, bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota. PDI Perjuangan sudah menerima 8 bakal calon wali kota, 12 bakal calon wakil wali kota. Dan ini semua telah menyampaikan gagasan. Saya minta untuk terjun ke bawah dengan membawa ideologi partai dan ideologi negara. Setelah itu 2 minggu berikutnya kita lakukan survei. Survei sudah kita lakukan dan hasilnya sudah kemarin dipaparkan pada semua bakal calon. Hasilnya seperti apa itu nanti akan kita kirim ke PP partai untuk bahan pertimbangan. Paling tidak saya semua kita serahkan pada DPP partai. Yang punya penugasan. Ya, saya tidak mau seperti lagu. Pertanyaan selanjutnya Pak Rudi, mungkinkah ini PDIP ada pendekatan dengan Gusti Mangkunegoro untuk ada sebuah kerjasama, atau mungkin malah PDIP tertarik juga untuk mendukung Gusti Mangkunegoro? Jadi kalau tertarik atau mungkinkah, ya sebab tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena saya sudah selesai proses kok. Kecuali kalau Gusti Mangkunegoro mau daftar ke DPP yang masih buka, terserah. Namun kalau saya melakukan pendekatan ke sana, mendaftar ke sana, saya nggak ngerti aturan karena saya diberi batas waktu sampai 31 Mei pendaftaran itu harus sampai ke DPP. Makanya pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota kita tutup tanggal 24 Mei, tanggal 3 Juni kita lakukan sekalian melakukan bulan Bung Karno, peringatan bulan Bung Karno, kita lakukan penyampaian gagasan. Semua bakal calon menyampaikan gagasan untuk Solo ke depan. Nah, artinya ini kan sudah bulan Agustus. Ya. Nah, nanti pilkada serentak bulan November, jadi hanya beberapa bulan persiapan. PDIP tetap, misalnya ini Gusti Bre akan dicalonkan oleh 6 partai dari parlemen di DPR kursi di Kota Surakarta. PDIP tetap. PDI Perjuangan tetap mencalonkan yang ditugaskan dari partai siapa, wali kotanya siapa, wakilnya siapa, hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan berjuang sekuat tenaga dengan jalan ideologi memenangkan pemilihan kepala daerah itu. Kira-kira strategi apa, Pak? Ya, kalau strategi saya sampaikan jebol seperti kemarin Pilpres. Strategi ya saya rahasiakan dong. Partai politik di sini nih, ketika strategi itu dipunyai, maka ini menjadi rahasia bagi. Iya, kemarin waktu sebelum Pilpres kita rapat 3 pilar dengan strategi pemenangan seperti itu, akhirnya juga habis strategi itu dihabisin semua, ya sudah. Artinya PDIP siap dengan siap dengan melawan siapapun, kita siap untuk berjuang. Ini meningkat ke tingkat Jawa Tengah. Siap. Ya, Jawa Tengah, karena saya percaya Pak Rudi itu meskipun ada di Solo dengan mengelola itu berlebihan lah ya di Kota Surakarta, tetapi gaungnya nama Pak Rudi itu sudah menasional. Maka saya tidak heran dan saya ingin sekali mendapatkan pendapat dari Mas Rudi tentang Jawa Tengah dulu lah, tidak nasional kan. Nasional nanti sudah selesai. Ini Jawa Tengah ini.
Ada fenomena tentang pertarungan militer dan Polri yang sekarang muncul. Ada Pak Lutfi yang katanya itu didukung oleh penguasa dan akan dipasangkan dengan Kaisang. Ini kabar-kabar terakhir. Yeah. Dan berita terakhir Pak Presiden juga mendukung Lutfi Kaisang. Nah, PDIP sepertinya juga akan melakukan apa? Perlawanan dengan menghadirkan seorang perwira tinggi Jenderal Bintang 4 yaitu Pak Andika Perkasa. Nah, kira-kira seperti apa? Apa Mas? Pak? Jadi kalau PDIP mengenai Jawa Tengah Mas Anto, bahwa semua itu muaranya penugasan dari DPP partai. Ya, ya. Yang sementara ini mendaftar di DPD PDI Perjuangan Kota Surakarta itu hanya ada Endi, Indrarti, Priadi, lantas Rukma. Kalau setahu saya loh, kalau wakil gubernurnya ada mantan Bupati Klaten. Oh ya. Nah, sehingga kalau wacana-wacana yang diembuskan antara Pak Andika yang mau ditugaskan di Jawa Tengah, tapi sampai hari ini belum ada keputusan, belum ada keputusan. Namun demikian juga perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa apa yang sebetulnya terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak ini sebetulnya kalau kita rasakan betul, Pilpres Pileg dengan serentak itu rakyat yang sangat-sangat menderita. Dan ini kan Pilpres ini kan direncanakan dua putaran. Ya, Pilpres kemarin. Nah, sehingga kan pelantikannya kan terlalu lama. Nah, dipaksakan. Nah, mestinya kemarin mesti harus disampaikan kalau 2 putaran pelantikannya bulan Oktober. Kalau 1 putaran pelantikannya bulan apa? Kan mestinya harus direncanakan seperti itu oleh KPU. Namun demikian semua tergantung pada penguasa, ya silakan. Nah, sehingga kembali lagi kepada pilkada, ya saya berharap ya apapun yang sudah terjadi di Pilpres mohon tidak terjadi lagi di pilkada, baik provinsi maupun kota kabupaten. Ini ada pertanyaan terakhir itu nanti. Jadi kami masyarakat memang saat ini sedang menunggu tentang sikap PDIP, dan kami tadi sudah mendengar dari Pak Rudi mungkin sebagai salah satu yang mewakili kader PDIP dari tingkat DPC maupun secara nasional bahwa PDIP memang benar-benar akan rifan dengan lawan-lawannya yang muncul di setiap pilkada. Mungkin bukan hanya di Solo aja, di Jawa Tengah dan seluruhnya. Pertanyaan di luar itu Pak, kemarin Pak Jokowi dalam sebuah acara di Istana Negara, dia mengungkapkan sebuah permintaan maaf. Bagi kami rakyat itu permintaan maaf itu, kalau bagi kami loh ya, ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan Pak Jokowi yang sepertinya paling besar adalah kepada partai politik, yaitu PDI Perjuangan, yang dia melahirkan Pak Jokowi dari wali kota, gubernur sampai presiden. Yang akhirnya Pak Jokowi sendiri kelihatannya satu meninggalkan tanpa pamit, lalu sepertinya akan ada kesengajaan untuk menghancurkan PDIP. Ini menurut rakyat. Menurut Pak Rudi sebagai orang yang dulu sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan saya melihat malah ini yang mendidik Pak Jokowi dalam hal berpolitik. Komentar atau pendapat? Ya, kalau bicara soal permintaan maaf itu adalah hal yang wajar. Karena manusia tidak akan menjadi sempurna. Semua pasti ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan. Namun demikian, permintaan maaf ini kan dengan permintaan maaf yang tulus, tanpa didramatisir, ya rakyat akan semakin tahu gitu loh, makin tahu bahwa apa sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Mungkin tadi pendapat dari Mas Anto bahwa meninggalkan dengan PDI Perjuangan, bahkan mau menenggelamkan pun, itu pun bagi PDI Perjuangan tidak merasa khawatir dan sebagainya, karena
Kalau pemilu kada tahun 2029 ini, 2024 ini kami dipesan oleh Ketua Umum, tetap dilawan dengan strategi-strategi yang terukur. Sehingga kalau memang kita sudah melakukan perlawanan dan kekuasaan itu terus untuk melakukan perlawanan juga, ya sudah, kita kembali lagi ke nol untuk berkiprah di 2029. Rakyat kan lama-lama kan akan tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Namun kebenaran inilah yang sebetulnya akan kita tegakkan terus-menerus. Nah, sehingga dengan permohonan maaf bagi saya tidak perlu saya perpanjang perlebar, namun itu adalah manusiawi. Itu aja. Pak Rudi, karena masih banyak yang harus dikerjakan untuk persiapan pilkada. Saya mohon pesan-pesan Mas Rudi untuk kader, karena kalau kita hanya mengandalkan kader saja, mungkin kita sangat berat untuk memenangkan sebuah kontestasi pertarungan di pilkada. Mungkin bagaimana masyarakat juga mendukung sepenuhnya tentang apa yang akan dilakukan oleh PDIP untuk mencalonkan salah satu kandidatnya di Kota Surakarta. Ya, tentunya kami berharap pada minimal seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan, mulai dari struktur, badan sayap dan lain sebagainya, maupun anggota partai, apapun yang diberikan tugas ataupun penugasan kepada Ketua Umum, pada bakal calon wali kota dan wakil wali kota, mari kita menangkan bersama-sama. Dan saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, kepentingan sesaat akan menderita minimal 5 tahun. Silahkan memilih partai politik yang mencalonkan wali kota dan wakil wali kota dengan jalan ideologis. Pasti nanti kebijakan-kebijakan itu akan berpihak kepada rakyat. Namun kalau calon wali kota dan wakil wali kota ini hanya mengandalkan pragmatisme, ya nanti ditunggu aja 5 tahun ke depan. Ya, ini mungkin seperti ketika calon-calon wali kota itu dimunculkan bukan dari partai, tapi dari relawan misalnya. Ya, yang jelas kalau wali kota, wakil wali kota itu dari PDI Perjuangan, pasti akan menempuh jalur ataupun jalan ideologis, bukan pragmatis. Dan tujuan utamanya adalah meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri maupun kelompok. Terima kasih Pak Rudi, bincang-bincang kita. Semoga masyarakat semakin paham, semakin tahu bahwa memilih seorang pemimpin itu tidak sembarangan, karena akan berisiko 5 tahun ke depan. Betul. Terima kasih. Matur nuwun. Bincang-bincang ini. Siap. Ya, demikian teman-teman para Ngompolers. Setelah kita bicara panjang lebar dengan Mas Rudi, Pak Pringos, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, dengan berbagai pendapatnya, berbagai curhatnya sebagai seorang politisi, dan kita berterima kasih. Gitu ya, sampai jumpa di lain kesempatan bersama Begawan. Salam Ngompol, salam Begawan. Dadah.